Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat, dalam catatan harian pegawai ATR BPN. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang plotting, replotting, dan check plot. Mulai dari pengertian, tujuan, dan dinamikanya, tentunya dalam perspektif catatan harian pegawai ATR BPN. Teman-teman, ya, sobat ATR BPN, tahukah Anda istilah plotting, replotting, dan check plot dalam beberapa tahun terakhir merupakan istilah yang populer dalam layanan pertanahan. Nah, sebenarnya apa sih yang dinamakan plotting, replotting, dan check plot? Lalu tujuannya apa? Dan bagaimana dinamikanya? Kita bahas satu persatu ya. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR BPN nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan ketiga dari PMNA nomor 3 tahun 97, dalam pasal 43 disebutkan bahwa bidang tanah yang telah terdaftar namun belum terpetakan wajib dipetakan atau wajib di-plotting pada peta pendaftaran tanah. Lalu berikutnya, dalam hal terdapat bidang tanah terdaftar yang belum tepat terpetakan, posisi bidang tanahnya pada peta pendaftaran tanah wajib dipetakan kembali atau replotting. Nah, teman-teman, pemetaan plotting maupun pemetaan kembali, ya, replotting, dilakukan dalam kegiatan yang pertama, perbaikan peningkatan kualitas data pertanahan. Yang kedua, permohonan dari pihak yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, dalam rangka kegiatan lainnya, ya, dalam rangka pelayanan elektronik. Nah, jadi mulai sekarang, ayo kita lakukan gerakan plotting terhadap bidang tanah kita yang telah bersertifikat atau terdaftar, terutama terhadap sertifikat-sertifikat yang terbit pada tahun-tahun lama, tahun-tahun tua, tahun jadul ya, untuk mengamankan data bidang tanah kita secara digital di kantor pertanahan. Nah, teman-teman, apa sih yang dinamakan plotting ya? Plotting adalah kegiatan pemetaan terhadap bidang tanah yang telah terdaftar atau bersertifikat ke dalam peta pendaftaran tanah secara digital ya, peta pendaftaran tanah digital melalui aplikasi KKP. Jadi hasil dari kegiatan plotting ya dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku ataupun website bumiatrbpn.go.id. Ada juga Anda bisa menggunakan aplikasi Survei Tanahku. Nah, teman-teman, bagaimana sih mekanisme dari kegiatan plotting tersebut ya? Kegiatan plotting ya dapat dilaksanakan dengan dua cara ya. Plotting itu untuk tanah yang sudah bersertifikat. Yang pertama, melakukan permohonan plotting secara langsung ke kantor pertanahan, di mana biasanya setiap kantor pertanahan telah menyiapkan petugas ataupun loket khusus untuk mengakomodir kegiatan plotting ataupun peningkatan kualitas data pertanahan. Cara yang kedua ya, Sobat ATR BPN, teman-teman semua dapat melakukan plotting secara partisipatif dengan memanfaatkan
fitur plot bidang pada aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan membahas satu persatu dari tahapan plotting ya, cara yang pertama dan yang kedua. Kita bahas cara yang pertama ya, dengan melakukan permohonan langsung ke kantor pertanahan. Caranya seperti apa? Yaitu Anda datang ke kantor pertanahan, datang ke loket layanan plotting atau peningkatan kualitas data pertanahan. Kalau tidak tersedia, Anda dapat menuju loket informasi. Nah, kemudian persyaratan yang diperlukan dalam kegiatan plotting yaitu sertifikat tanah yang akan diplotting, bisa fotokopinya. Terus berikutnya fotokopi KTP dan mengisi formulir permohonan plotting atau peningkatan kualitas data pertanahan. Nah, setelah itu Anda akan dihubungi oleh petugas plotting ya untuk mengambil data di lapangan. Nah, dalam kegiatan plotting ini ya, petugas plotting kembali ya mengambil data teknis terhadap bidang tanah yang dimohonkan plotting tersebut. Nah, untuk itu guna mendapatkan data teknis yang terbaru ya, terupdate ya, mutakhir sesuai dengan asas pendaftaran tanah, salah satunya asas mutakhir ya, tentunya terhadap bidang tanah yang diplotting, batas bidang tanahnya sudah jelas dan terpasang, dan sebaiknya dihadirkan pihak-pihak yang berbatasan. Jadi sambil silaturahim ya, sambil berkenalan, sambil menjalin hubungan dengan tetangga batas bidang tanah kita. Masa kita punya tanah pemilik yang berbatasan tidak tahu. Nah, plotting sertifikasi salah satunya tujuannya untuk itu ya, untuk silaturahim, untuk mengenal tetangga batas bidang tanah kita. Nah, teman-teman, setelah pekerjaan lapang dilakukan oleh petugas plotting, kemudian petugas plotting melakukan pengolahan data dan melakukan pemetaan secara digital terhadap bidang tanah yang telah diambil datanya, yang telah dilakukan plotting ya. Dan bila diperlukan ya, tentunya petugas plotting dan petugas pemetaan melakukan penataan dan perbaikan pada peta pendaftaran. Nah, setelah itu ya, Anda dapat melihat hasil plotting yang Anda mohonkan melalui aplikasi Sentuh Tanahku, website bumiatrbpn.go.id maupun aplikasi Survei Tanahku. Nah, jika sudah dapat diakses melalui ketiga aplikasi tersebut, maka bidang tanah Anda telah terpetakan dalam peta pendaftaran tanah digital dalam aplikasi KKP, sehingga tentunya memudahkan layanan derivatif berikutnya. Lalu bagaimana proses plotting melalui aplikasi Sentuh Tanahku ya? Cara yang kedua ya, plotting by aplikasi, caranya seperti apa ya? Plotting melalui aplikasi Sentuh Tanahku dapat dilakukan dengan menggunakan menu atau fitur plot bidang ya, sifatnya pemetaan partisipatif ya. Caranya Anda dapat memilih fitur plot bidang, kemudian mengisi data sertifikat tanah Anda, kabupaten atau kota mana, lalu pilih desa, pilih jenis hak, dan masukkan 5 digit nomor hak atas tanah atau sertifikat tanah Anda. Kemudian klik simbol plotting, kemudian cari lokasi bidang tanah Anda, di mana dalam aplikasi tersebut disediakan base map citra satelit ya. Kemudian Anda dapat membuat model bidang atau poligon atau segi banyak sesuai dengan bentuk bidang tanah Anda.
dengan mengklik pojok-pojok bidang tanah Anda. Lalu pilih simpan data tersebut. Kemudian Anda ya teman-teman diminta untuk memotret atau memfoto sertifikat. Di sini saya sarankan difoto secara lengkap dan informatif ya, jangan sampulnya doang ya. Sampulnya difoto, halaman buku tanah juga difoto, halaman SU difoto, dan tentunya yang paling penting gambar bidang tanah dalam SU juga difoto. Kemudian pilih atau klik kirim. Nah, setelah itu hasil pemetaan partisipatif Anda melalui aplikasi Sentuh Tanahku akan dilakukan quality control oleh petugas pemetaan. Apakah data yang Anda kirim benar ataupun belum? Jika benar akan disetujui ya oleh petugas pemetaan. Jika belum, maka permohonan belum bisa disetujui dan tidak dapat diakses langsung ya. Di sini harus ada quality control dari petugas pemetaan. Nah, teman-teman, apa sih manfaat dari plotting ya? Dengan terpetakannya secara digital dan valid terhadap sertifikat tanah Anda ya sudah terplotting, maka secara data bidang tanah Anda telah terjaga database-nya di kantor pertanahan, dan tentunya dapat mencegah terbit sertifikat tanah lagi di atas bidang tanah Anda, mencegah sertifikat tumpang tindih, mencegah sertifikat ganda ya, mengingat secara sistem by system sudah dapat terdeteksi. Nah, selain itu ya, plotting tersebut memudahkan layanan pertanahan berikutnya atau dinamakan layanan derivatif. Misalnya teman-teman ya ingin menjadikan sertifikat Anda dijadikan sebagai jaminan untuk pinjaman di bank ya, atau disekolahkan, ataupun untuk proses balik nama dan layanan derivatif lainnya. Ketika sertifikat Anda sudah terplotting, terpetakan, benar dan valid, maka proses layanan derivatif akan jauh lebih cepat. Layanan elektronik akan menjadi siap. Nah, teman-teman ya, itu tadi pengertian plotting, prosesnya seperti apa, dan manfaatnya bagaimana. Nah, sekarang bagaimana dengan dinamika layanan plotting ya? Apakah semua layanan plotting dapat dilayani ya? Nah, di sini berdasarkan pengalaman ya yang ada di lapangan, layanan plotting tidak semuanya dapat diterima ya. Ini salah satu contohnya ya, apabila terhadap layanan plotting ya dengan bermohon langsung ke kantor pertanahan ya, pemohon selaku pemegang hak tidak menguasai dan memanfaatkan bidang tanah yang dimohonkan, di mana proses plotting atau pengambilan datanya ternyata dilakukan dengan menunjuk batas bidang tanah yang belum jelas dan terpasang. Jadi masih mengira-ngira ya. Dimana saat ini ya teman-teman, banyak loh permohonan plotting yang dilakukan terhadap sertifikat-sertifikat lama, sertifikat tua, sertifikat zaman old ya, sertifikat jadul, di mana terhadap bidang tanah yang dimohonkan plotting tersebut ternyata batas-batas bidang tanahnya tidak jelas dan tidak terpasang. Terus tentunya tidak disetujui dan tidak diketahui oleh pemilik yang berbatasan. Ditambah lagi tanahnya tidak dimanfaatkan atau tidak dikelola. Terus ujung-ujungnya tanah tersebut sudah dikuasai ya, terindikasi dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, kejadian itu ditambah lagi karena sertifikat tua ya, ternyata data teknis ya dari sertifikat tua tersebut tidak tersedia di kantor pertanahan, gambar ukurnya atau
file Word-nya tidak tersedia, petanya juga tidak tersedia karena sertifikat tua tahun 70-an ya. Sertifikat lama dimohonkan untuk plotting. Nah, dinamikanya pemohon memaksakan diplotting pada bidang tanah yang ditunjukkan berdasarkan penunjukan dan pengakuan dari pemohon. Dan ternyata setelah dilakukan analisa dan proses lebih lanjut terhadap bidang tanah tersebut terdapat sengketa atau permasalahan pertanahan. Nah, dengan dinamika tersebut maka ya plotting tidak dapat dilakukan dan sebaiknya dilakukan pengukuran ulang dengan syarat dan mekanisme yang ada ya sesuai dengan surat edaran ya tahun 2020 ya. Nah, teman-teman, dengan dinamika tersebut ya petugas plotting ya ternyata harus melakukan telaah teknis terlebih dahulu, melihat menganalisis resiko ya, harus mempunyai rencana mitigasi ya terhadap permohonan plotting dengan kondisi yang seperti itu ya. Ternyata petugas plotting ya atau petugas ukur, petugas pemetaan ya saat ini ya memiliki tugas yang cukup berat ya. Tetap semangat ya teman-teman. Mau mengukur bidang tanah baru, mau mengukur dalam rangka plotting, ternyata semuanya tugasnya cukup berat dan harus dilakukan telaah teknis ya, analisis risiko dan rencana mitigasi. Kita berharap ya teman-teman, para pemilik bidang tanah yang sudah bersertifikat ini ya senantiasa memenuhi kewajibannya dengan memasang dan memelihara tanda batas, mengerjakan tanah secara aktif, tidak menelantarkan tanah. Terus, jika terjadi perubahan data fisik dan data yuridis, segera mendaftarkan perubahan tersebut dan melakukan pemetaan bidang tanah secara digital melalui plotting di kantor pertanahan setempat. Tetap semangat ya teman-teman, petugas ukur, petugas plotting, petugas pemetaan ya. Anda merupakan garda terdepan dalam menuju bidang tanah, seluruh bidang tanah terpetakan, seluruh bidang tanah terdaftar. Nah, berikutnya ya plotting melalui aplikasi Sentuh Tanahku ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Data hasil plotting partisipatif melalui aplikasi Sentuh Tanahku tidak dapat diterima jika datanya tidak benar, tidak lolos quality control. Misalnya bentuknya berbeda, ya, koordinatnya lari kemana-mana, terus salah lokasi, ya, tumpang tindih dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang replotting, ya. Replotting ya, atau pemetaan kembali adalah kegiatan memetakan kembali bidang tanah terdaftar atau bersertifikat yang belum tepat terpetakan posisi bidang tanahnya pada peta pendaftaran tanah, peta pendaftaran digital. Nah, untuk itu kami sarankan kepada Anda, ayo ya, segera cek kembali posisi dari sertifikat tanah Anda. Apakah sudah terpetakan dengan tepat, benar, ataupun belum? Tentunya dengan menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku, website bumiatrbpn.go.id dan aplikasi Survei Tanahku, di mana ketiga aplikasi ini saling melengkapi informasinya, ya. Nah, download semuanya, manfaatkan semuanya. Nah, jika bidang tanah Anda belum terpetakan secara benar, ya, saya sarankan segera datang ke kantor pertanahan setempat untuk bermohon dilakukan replotting, ya, pemetaan kembali. Terus yang berikutnya, cek plot, ya.
tadi plotting, replotting, dan ini adalah check plot. Apa sih check plot itu ya? Check plot adalah kegiatan untuk mengetahui posisi relatif ataupun absolut terhadap suatu bidang tanah yang akan dilakukan pelayanan pertanahan. Biasanya check plot digunakan sebagai early warning atau deteksi dini dari bidang tanah yang dimohonkan pengukurannya ya. Biasanya untuk permohonan penerbitan sertifikat pertama kali ya. Di samping itu, check plot juga dilakukan untuk mengetahui arahan pola ruang dari bidang tanah yang dimohonkan tersebut. Tentunya dengan teknik overlay dengan peta RT/RW ataupun RDTR setempat. Sehingga petugas dapat menyampaikan informasi mengenai arahan penggunaan dan pemanfaatan atas tanah yang akan dimohonkan. Tentunya sesuai dengan RT/RW ataupun RDTR-nya. Nah, check plot merupakan salah satu langkah awal ya, berupa langkah mitigasi ya, rencana mitigasi guna mencegah permasalahan pertanahan ya, sesuai dengan Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2021 tentang tugas dari petugas ukur, salah satunya merencanakan mitigasi telaah, salah satunya ya dengan check plot. Nah, lalu bagaimana proses check plot ya? Check plot dapat dilaksanakan melalui dua cara ya. Yang pertama melalui penentuan dengan peta dasar ataupun base map yang disediakan oleh kantor pertanahan ya. Misalnya dengan peta dasar pertanahannya ataupun memanfaatkan aplikasi Google Map ataupun Google Earth, di mana pemohon dapat menunjukkan posisi relatif dari bidang tanah yang dimohonkan dalam peta tersebut. Nah, nanti petugas check plot akan mengoverlaykan, akan mengkonversi koordinat tersebut ke peta kerja sehingga dapat diidentifikasi bidang tanah yang dimohon tersebut clear, clean ataupun tidak ya. Terus yang kedua, check plot dapat dilakukan dengan penentuan langsung di lapangan ya, dengan survei lapangan terhadap bidang tanah yang akan dimohonkan pengukurannya. Nah, lalu bagaimana dinamika dari check plot ya, teman-teman ya? Ternyata check plot memiliki dinamika tersendiri juga ya. Nah, plotting ada dinamikanya, check plot juga ada dinamikanya ya. Berdasarkan pengalaman ya, dinamikanya terjadi ketika terdapat permohonan ya, permohonan sertifikat di mana terhadap bidang tanah yang dimohonkan ternyata sudah bersertifikat ataupun terdaftar ataupun ada induknya, ada sertifikat induknya. Tetapi perolehan tanah tersebut bukan dari pemegang sertifikat tersebut. Nah, ini salah satu dinamikanya. Dinamika yang lain, ternyata terhadap bidang tanah yang dicek plot berada pada zona sengketa konflik pertanahan, di mana sengketa dan konflik pertanahan tersebut belum memiliki solusi ataupun hasil penyelesaian masalah ya, di mana zona tersebut masalah yang cukup lama dan berlarut-larut. Nah, yang berikutnya ada dinamika yang lainnya, di mana pada masing-masing daerah sesuai dengan dinamika pembangunan yang terjadi di masing-masing daerah, tentunya masalah pertanahan juga berbeda-beda. Tetap semangat ya teman-teman ya, mudah-mudahan ya konten ini bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.